Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar meskipun pembelajaran dari rumah. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5, pelajaran 5, Rasul Allah Idolaku. Materi pokok keempat, kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihi salam. Mari terlebih dahulu kita baca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Semoga apa yang kita pelajari nanti diberi kemudahan pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua, amin. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Ilyasa alaihi salam. 2. Menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur, dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihi salam. 3. Memahami kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihi salam. 4. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihi salam. Kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihi salam. Di dalam Al-Quran, nama Nabi Ilyasa alaihi salam disebut sebanyak 2 kali, yaitu pada surat Al-An'am ayat 86 dan surat Shad ayat 48. Siapa Nabi Ilyasa alaihi salam? Nabi Ilyasa alaihi salam adalah rasul dari kalangan Bani Israel. Beliau tinggal di lembah sungai Yordania. Nabi Ilyasa juga dikenal sebagai anak angkat dari Nabi Ilyas alaihi salam. Berikut kisah singkat tentang Nabi Ilyasa alaihi salam. Pertemuan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa ketika di tengah pelarian Nabi Ilyas alaihi salam dari kejaran penduduk Ba'laba, dan bertemulah ia dengan Ilyasa yang masih usia belia. Pada saat itu, Ilyasa sedang sakit keras. Kemudian Nabi Ilyas alaihi salam mendoakan dan memohon kepada Allah untuk menyembuhkannya. Doa itu dikabulkan dan Ilyas sehat. Setelah kejadian itu, hubungan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa semakin dekat. Ilyasa diangkat menjadi murid Nabi Ilyas alaihi salam. Ilyasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi kawan setia mengiringi Nabi Ilyas berdakwah. Nabi Ilyasa alaihi salam diangkat menjadi nabi setelah Nabi Ilyas wafat. Setelah Nabi Ilyas wafat, penduduk Bani Israel kembali mengingkari Allah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Nabi Ilyasa juga baru menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang begitu mudah lalai dan kembali ke jalan yang sesat. Nabi Ilyasa berusaha mengembalikan kaumnya ke jalan yang benar. Nabi Ilyasa alaihi salam terus memperingati Bani Israel dan mengajak mereka kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ajakan itu diabaikan. Tetapi Nabi Ilyasa tetap gigih dan sabar.
Nabi Ilyas alaihi salam akhirnya menjadi raja dan pemimpin yang arif bijaksana. Nabi Ilyas berhasil menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas alaihi salam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, dan makmur. Akan tetapi, setelah ia wafat, kaumnya kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya dengan kekeringan yang luar biasa, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Hikmah dari kisah Nabi Ilyas alaihi salam. 1. Ketika diberi kenikmatan oleh Allah, jangan sombong dan takabur, karena semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bersikap pantang menyerah dan pemaaf, sekalipun mendapat perlakuan tidak mengenakan. 3. Menjaga amanah. 4. Nabi Ilyas merupakan sosok pemimpin yang baik, dilihat dari kemakmuran kaumnya pada saat dipimpin Nabi Ilyas. 5. Beruntunglah orang yang taat kepada pemimpinnya, meski dia tidak menyukainya. Di sini kita belajar mengerti pentingnya mematuhi pemimpin. Semasa Nabi Ilyas alaihi salam hidup, Bani Israel selalu patuh dan menuruti segala perintah yang diserukan kepadanya, sehingga mereka hidup aman dan makmur. 6. Durhaka itu jalan ke neraka. Setiap umat yang durhaka kepada Allah pasti akan menerima azab. Demikianlah beberapa hal tentang Nabi Ilyas alaihi salam yang kita pelajari kali ini. Semoga kita dapat mencontoh keteladanan dari kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Quran Surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.